Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan membahas materi kita yang terakhir di minggu yang ke-15. Kita akan membahas sosiolinguistik, materi yang selanjutnya. Nanti juga akan saya share di Google Drive, Google Classroom, akan saya upload di situ, dan juga teman-teman nanti bisa nonton video ini juga untuk mengikuti penjelasan dari sosiolinguistik ini, ya. Oke, sosiolinguistik yang kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang pembahasan variasi bahasa, language variation, ya. Language variation focus on user. Jadi ada penggunaan bahasa di mana bahasa itu memang sangat menggantungkan atau ditentukan oleh penggunaan dengan siapa dan oleh siapa bahasa itu digunakan. Ya, language variation focus on user. Jadi ideolect is the language variation. Jadi di sini pembahasan yang dimaksud adalah ideolect. Jadi bahasa-bahasa Jawa atau bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa tertentu yang memang digunakan fokus pada siapa yang menggunakan. Nah, dalam pembahasan ini, sosiolinguistik ini, bahasa tentu banyak dipengaruhi faktor-faktor yang membuat hal itu ada perubahan sesuai dengan siapa yang menggunakan, gitu ya. Contoh, dalam bahasa Jawa saja, dalam di daerah-daerah tertentu, penggunaan atau kebiasaan penamaan kegiatan sesuatu atau istilah-istilah ada perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, language variation di sini, the color of voice, juga ada penjelasannya. Maksud saya juga ada dicetak tebal ini is the most dominant aspect in the language variation because we can recognize someone just by listening to voice without seeing the person. Nah, jadi untuk hal yang pertama ini, focus on user itu adalah fokus pada siapa yang mengucapkan. Artinya dia itu dari daerah mana, itu juga bisa. Nah, dengan pengucapan dia, ya misalnya bahasa Jawa daerah Jawa Tengahan, ya, daerah Jawa Timuran atau Jawa Timur yang bagian utara Pantura, atau bahasa Jawa di daerah Tapal Kuda, bahasa Jawa di daerah Surabayaan, di daerah Arean itu. Nah, itu juga berbeda-beda ya kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dipelajari, dan ini adalah yang disebut dengan focus on users, ya. Individual in nature, kamu bisa lihat ideolect is the language variation that is individual in nature. It is his own language variation or his own ideolect. This ideolect variation is concerning with the color of voice, choice of words, language style, sentence order, etc. The colors of voice is the most dominant aspect. Saya sampaikan tadi, the most dominant aspect in a language variation because we can recognize someone just by listening the voice without seeing the person. Jadi ada orang Jawa Tengahan, Solo, Jogja, ya, yang mengucapkan sesuatu kayak kamu nonton film Tilik gitu, ya semua orang atau orang Jawa juga tahu itu bukan bahasa Jawa, Jawa Timuran, ya. Kamu pasti tahu, pasti mengenal itu bukan bahasa Jawa Timuran. Nah, dari suaranya saja tahu, juga dari kita bisa mereka-reka, kita bisa menebak orang kalau bahasa Jawanya seperti ini itu daerah mana gitu. Ya, itu adalah language variation focus on users. Selanjutnya ada ideolect, ada dialek. Nah, dialek ini
itu kita lebih rinci lagi ya, lebih detail. Nah, dialect comes from a group of users in one particular place, region, or area. Nah, ini lebih detail lagi ya, lebih rigid lagi bahwa dialeknya seperti apa. Karena dialek orang itu seperti ini suaranya. Terus and then orangnya ini dari sekitar area sini, region sini, itu dialek. Kalau ini dialek ini lebih detail lagi, artinya lebih jelas lagi. Nah, contoh example, people who use Javanese with dialect of Solo have their own particular features that are different from other who have the dialect of Surabaya or Banyumas. Bahasa Jawa di Ngapak Banyumas, bahasa Jawa di Solo Jogjaan, bahasa Jawa di Surabayaan itu berbeda, dan bahkan mereka menggunakan atau mereka mengucapkan bahasa Indonesia pun dengan apa ya, ada bahasa ibu yang mengikuti logat mereka ketika mereka mengucapkan bahasa Indonesia itu language on users, ada dialect, ada dialek. Nah, terakhir dalam pembahasan focus on users ada sociolect. Sociolect state that social dialect are the language that reflects the group of people that based on similar social economic factors. Nah, jadi ini sociolect itu kita melihat dari background sosioekonomi, faktor sosioekonomi. Nah, ini ada memang sosiolinguistik ini memang sangat terpengaruhi atau sangat bisa dikira-kira faktor-faktor budaya yang memang melekat dalam bahasa, karena bahasa nggak bisa lepas dari namanya budaya. Nah, social background dan economical background itu menentukan penggunaan bahasa, di mana dalam hal yang paling mudah ketika kita bertemu dengan dosen, bertemu dengan orang yang lebih tua, ya, bertemu dengan for example, if we interview somebody, if we meet a public figure, so pasti kita mencoba untuk try to explore and try to deliver our good behavior, itu kita pasti akan melakukan itu. Bahasanya mungkin halus, bahasanya mungkin sudah lebih lebih tertata, kita pilihan katanya juga mungkin sesuai dengan profesi dia. Itulah ya, language variation focus on users yang sociolike ini, yaitu memang sangat kita melihat orang itu based on faktor economic and social background, faktor sosial dan faktor ekonomi, ya. Ini bukan strata ya, saya sampaikan ini bukan strata. Strata itu adalah hal-hal yang memang sudah diopinikan oleh masyarakat, hal yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat bahwa kalau orang punya sawah stratanya begini-begini, orang punya pabrik, punya karyawan, dia juragan mungkin dianggap orang yang bisa begini-begini seluruhnya. No. Nah, ini memang sosial dan economic factors. Ini nggak bisa kita samakan dengan strata. Ya, lebih-lebih contoh di sini kita diberi contoh ada dalam bahasa Jawa ada bahasa nguku, kromo alus, kromo inggil. Memang ada bahasa-bahasa tertentu yang kita sampaikan ya berbeda dengan teman atau kakak kelas, adik kelas yang memang apalagi itu sesama mahasiswa ya, atau teman sepermainan ya, teman ngopi itu juga. Nah, socialite di sini lebih pada social and economic factors. Sosial seperti kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, orang yang mungkin lebih yang memimpin kita, yang mengatur kita. Kalau di tempat kerja mungkin pimpinan, ya tentu berbeda ya. Ini juga termasuk yang dinamakan socialite. Di dunia kerja kita bertemu dengan orang yang lebih senior, kita bertemu dengan pimpinan kita yang yang mengatur kita, yang mengorganize kita.
seperti itu. Yang terakhir kita akan mendapatkan dan mempelajari yang namanya semiotics. Ya, semiotics is a sign process. I mean, sign di sini adalah tanda atau apa ya? Kayak Samsung itu kan erat dengan tanda yang itu yang apa? Pipih seperti itu, yang miring dan warnanya biru. Kalau Apple sign-nya adalah buah apel sendiri. Nah, semiotik ini adalah kita mempelajari tentang yang namanya tanda-tanda. Contoh ya, kalau di tempat saya itu dulu bupati sebelumnya memberikan mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan kekuasaannya, di mana kekuasaannya itu berdasarkan warna partainya. Warna partainya kuning, Golkar, dia pakai semuanya dicat kuning. Padahal Jombang itu di tempat saya adalah kota yang gabungan dari ijo dan abang. Ijo dari kaum Nahdien dan abang dari kaum abangan. Tidak ada sejarahnya kuning ya. But kuning di situ ada representative of their party, itu adalah representatif atau menunjukkan bahwa ini adalah kekuasaan dari Partai Golkar dan yang juga yang mengusung Bupati Jombang pada waktu itu. Nah, itu ya salah satu contohnya seperti itu. Komunitas ya, Anda punya komunitas, kalau Anda tahu komunitas seller-seller online itu juga mungkin Topet, Lazada, Shopee itu juga punya tanda-tanda tersendiri. Warna-warna, kebesaran warna juga termasuk semiotics. And then apa ya, huruf, mungkin garis. Adidas mempunyai 3 garis sejajar. Nah, seperti itu. Itu adalah semiotics. Kita juga tentu harus mengenali hal-hal seperti itu di masyarakat kita, di lingkungan kita ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Apabila ada pertanyaan silakan sebelum dalam minggu tenang ini silakan ditanyakan sambil saya merancang UAS-nya seperti apa dan tugas sosiolinguistik ini untuk mendukung nilai UAS yang memang pada nantinya barangkali ada dari teman-teman yang kurang maksimal nilainya. Nah, itu. Dan juga bisa menambah tugas-tugas sebelumnya. Oke? Seperti itu dulu, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan leave di kolom komentar atau di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.